Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ena Kurniawati dengan NPM 2107143. Saya Diana Vitasari dengan NPM 2107024. Saya Sarah Noklavia Putri dengan NPM 2107047. Di sini kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi dan kami akan menjelaskan beberapa hal mengenai ayat jurnal penyesuaian. 2.1 Pengertian ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau adjusting entry merupakan bagian dalam jurnal penyesuaian yang dibuat agar dapat melakukan pemutakhiran terhadap berbagai macam akun yang ada dalam perusahaan sehingga mendapatkan nominal yang setepat-tepatnya. Fungsi dari adanya ayat jurnal penyesuaian adalah sebagai berikut. 1. Agar akun-akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui pada suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. 2. Menghitung perkiraan nominal atau pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode yang terkait. 3. Menetapkan saldo catatan pada setiap akun buku besar di akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta menunjukkan jumlah sesungguhnya. 4. Agar pada akhir periode, akun-akun real yakni aset, liabilitas, serta ekuitas mencerminkan jumlah yang sebenarnya. 2.2 Tujuan dilakukannya penyesuaian. Tujuan dilakukannya penyesuaian yaitu untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal. Dalam kebutuhan yang dialami oleh sebuah perusahaan jasa, ada 4 penyebab utama. Penyebab berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian dalam periode akhir, yaitu 1. Sebuah penyesuaian diperlukan untuk pencatatan terhadap akun perlengkapan karena pasti ada beberapa perlengkapan yang sudah habis digunakan. 2. Penyusutan nilai pada akun aktiva tetap akan teratasi masalahnya. 3. Beban yang terlewat jangka waktu dan tergolong piutang beban yang harus dilunasi atau dibayar di muka akan teratasi masalahnya. 4. Jasa yang sudah dipakai dan belum dibayarkan akan termasuk jenis utang beban dan akan disesuaikan. 2.3 Penyesuaian atau adjusted. Dalam siklus akuntansi, pencatatan jurnal penyesuaian atau bisa juga disebut ayat jurnal penyesuaian adalah proses akuntansi yang biasanya dilakukan pada akhir periode. 2.4 Neraca lajur atau worksheet. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar yang memuat data akuntansi perusahaan dalam satu periode. A. Manfaat dari neraca lajur. Jenis neraca ini sejatinya adalah alat yang digunakan untuk memahami arus data akuntansi dari daftar sebuah saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. B. Tujuan pembuatan neraca lajur. Tujuan pertama dari pembuatan neraca lajur adalah memudahkan untuk menyusun laporan keuangan. 2.5 Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi yang memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. A. Jenis laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan arus kas. B. Tujuan laporan keuangan. Tujuan dibuatnya laporan keuangan di suatu instansi beraneka ragam. Laporan keuangan dibuat dengan beberapa tujuan. Di antara tujuan laporan keuangan dibuat antara lain: yang pertama, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberi berbagai informasi yang diperlukan sesuai jenis laporan keuangan yang dihasilkan, yaitu informasi mengenai pendapatan, biaya, perubahan modal, keadaan posisi keuangan atau harta kewajiban modal, dan arus kas masuk serta arus kas keluar. Yang kedua, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Karena tanpa adanya laporan keuangan, pemimpin perusahaan, para manajer, kantor pajak, calon direktur sebagai pemakai laporan keuangan akan kesulitan dan lama dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi tentang aktivitas investasi, pembiayaan dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipakai perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memudahkan
pemimpin dan para manajer dalam mengelola dan mengontrol perusahaan dengan lebih baik. C. Fungsi laporan keuangan. Laporan keuangan memiliki beberapa fungsi yang sesuai dengan jenis laporan keuangan yang dibuat. Fungsi laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban. Yang kedua, laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui perubahan modal yang terjadi dalam perusahaan dengan menganalisa faktor-faktor atau transaksi-transaksi yang memengaruhinya. Yang ketiga, laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dengan melihat jenis dan jumlah dari harta, kewajiban, dan modal. Keempat, laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu perusahaan dan melihat pengaruhnya terhadap saldo akhir periode. 2.6 Ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real. A. Tujuan jurnal penyesuaian. 1. Untuk mempermudah penyusun neraca saldo debit dan kredit buku besar. Yang kedua, untuk merekap saldo akun-akun buku besar. Yang ketiga, untuk menentukan saldo akun-akun buku besar yang sesuai dengan realita. 4. Untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. 5. Untuk mempermudah penyusunan kertas kerja. Dan yang keenam, untuk mengoreksi perkiraan-perkiraan tersebut sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal sebenarnya. B. Alasan perlunya dibuat jurnal penyesuaian adalah yang pertama, peristiwa yang tidak tercatat setiap hari karena tidak efisien untuk melakukannya. Yang kedua, biaya yang tidak tercatat selama periode akuntansi karena mereka berakhir dengan berlalunya waktu sebagai akibat dari transaksi harian. Yang ketiga, item yang mungkin tidak atau belum tercatat. Yang keempat, suatu kondisi yang transaksi sudah terjadi tetapi belum dilakukan pencatatan pada rekening yang bersangkutan. Dan yang kelima, kondisi yang rekeningnya sudah dicatat tetapi kondisi saldo rekeningnya perlu dikoreksi sehingga akan mencerminkan nilai yang sebenarnya. C. Prosedur dilakukannya jurnal penyesuaian sebelum penutupan buku. Yang pertama, menyiapkan bukti transaksi yang butuh disesuaikan. Yang kedua, print out buku besar dan detail transaksi yang mengandung transaksi yang perlu disesuaikan. Yang ketiga, teliti mengapa diperlukannya penyesuaian dan kenapa bisa terjadi. Yang keempat, menentukan besarnya nominal transaksi yang harusnya terjadi dan kemudian dibandingkan dengan jurnal yang pernah dicatat, maka akan didapat selisihnya. Yang kelima, menyiapkan daftar jurnal penyesuaian yang nantinya akan direkomendasikan. Yang keenam, menyiapkan jurnal penyesuaian setelah disetujui oleh financial controller atau atasan yang lain. 2.7 Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutupan adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup agar bisa memastikan total saldo yang terdapat di dalam buku besar seimbang atau sesuai dengan balance. A. Tujuan neraca saldo setelah penutupan. Tujuan utama dalam membuat neraca saldo setelah penutup adalah untuk memeriksa kebenaran saldo dan juga keseimbangan dari jumlah debit atau kredit setelah dilakukannya jurnal penutup. B. Manfaat neraca saldo setelah penutupan adalah agar Anda bisa mengetahui kekayaan apa saja dan sumber mana saja pendanaan yang didapat perusahaan. Anda bisa membuat neraca ini dari berbagai saldo yang terdapat di dalam buku besar setelah jurnal penutupan dimasukkan ke dalam setiap buku besar. C. Tahap pembuatan neraca saldo setelah penutupan, yaitu neraca ini adalah sekumpulan akun yang di dalamnya berisi daftar akun dan juga jumlah saldo dari jurnal penutup. Sehingga neraca ini akan memberikan hasil seperti pertama, pada proses perjurnalan dan posting ke buku besar, maka seluruh akun yang ditutup harus sudah selesai. Yang kedua, memberikan gambaran pada seluruh transaksi dalam perusahaan yang harus dicatat dan diposting ke dalam buku besar perusahaan secara tepat dan juga akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum